warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Baik. Kemarin kita terputus ya karena saya lagi enak-enak ngejelasin, kemudian dikasih catatan 3 menit lagi. Masih dendam saya. Ya, padahal tanggung tinggal 3 biji lagi. Ya, udah moodnya udah hilang. Sekarang kita lanjutkan ya. Terakhir kita sampai ke bab mengenai sulasi ya, huruf aslinya 3, kata kerja yang huruf aslinya 3. Kemudian mazid fihi ditambahkan di fi'il sulasi tadi. Ya, berapa huruf tambahannya? Bisalah sati ahrufin. Ditambah dengan 3 huruf tambahan. Kemarin sudah kita bahas ya 3 wazan ya. Memang di sini ada 6 wazan ya. Yang pertama adalah istaf'ala, kemudian yang kedua istaf'ala yastaf'ilu, istif'alun ya. Kemudian di sini contohnya adalah istakhraja yastakhriju istikhrojan. Kemudian yang kedua adalah ya if'ala yaf'alu if'ilalun. Contohnya adalah ihmarra yahmaru ihmiraron. Kemudian yang ketiga adalah if'ala yaf'awilu if'ialun. Ya, contohnya adalah i'syausyaba ya'syausibu i'syishabun. Nah, sekarang ya kita lanjutkan. Kita ada di halaman yang ke-54 dari buku panduan yang kita pakai ya. Atau cari sendirilah ya babnya ya. Sekarang adalah wazan atau pola yang keempat dari sulasi mazid bisalah sati ahrufin. Yang keempat adalah if'an lala ya. Fi'il madinya adalah if'an lala. Fi'il mudhari'nya yaf'an lilu. If'an lala yaf'an lilu ya. Kemudian masdarnya adalah if'in lalun. If'in lalun. Huruf tambahannya di mana saja? Huruf tambahannya adalah hamzah. Ya, huruf aslinya kan pasti fi'il ya. Berarti huruf tambahannya yang pertama adalah hamzah, yang kedua huruf tambahannya adalah nun, yang ketiga huruf tambahannya adalah lam fi'ilnya didobelkan. Ya, contohnya adalah iq'an sasa ya. Nah, berarti di sini kalau kita melihat iq'an sasa berarti hamzah nun dengan salah satu dari 2 sin itu adalah tambahan. Berarti huruf aslinya adalah qaf, ain kemudian sin. Jadi kalau mau nyari iq'an sasa di kamus ya, bukan dari i, kamusnya kamus Munawir ya seperti yang saya sampaikan kemarin. Jangan nyari dari i ya, nyari arti dari iq'an sasa menggunakan kamus Munawir, kemudian nyarinya dari hamzah, nggak bakal ketemu. Cari dulu 3 huruf intinya apa. Buang huruf tambahannya, maka akan tersisa huruf intinya, huruf aslinya. Karena huruf tambahannya adalah hamzah, nun, kemudian lam, ya lam fi'ilnya double 2. Ya, maka huruf intinya adalah ya qaf, ain kemudian sin. Jadi antum cari dari qaf, ain kemudian sin, bintang, buka bab qaf dulu. Kemudian turun cari qaf, ain ya, kemudian sin. Ketemu tuh bintang, qaf, ain, sin, cari ke bawah nanti akan muncul iq'an sasa ya. Dan di situ katanya iq'an sasa kemudian fi'il mudhari'nya adalah yaq'an sisu, kemudian masdarnya adalah iq'in sasan. Iq'in sasan sama dengan pola yang tadinya. Pokoknya antara
wazan atau pola dengan mauzun yang dimasukkan ke dalam pola, ya, sampel yang dimasukkan ke dalam pola, itu kombinasi harokatnya dengan sakanatnya harus sama, ya. If'an lala, iq'an sasa sama. Yaf'an lilu, yaq'an sisu sama, ya. Kemudian if'in lalun, iq'in sasun atau iq'in sasan, iq'in sasin sama aja lah ya. Oke. Nah, apa itu artinya? Oh, ternyata di situ ada di catatan kaki artinya, ya. Iq'an sasa raja'a wa ta'akhkhara wa yustakhdamu fi dalalati 'ala sabat wal man'a wa qala Tabzani fi syarh al-Azzi wa qala Abu Amr sa'altu al-Asma'i fi anwa. Enggak usah saya cepetin aja lah. Intinya begini, ya. Hakaza katanya. Tuh lihat tuh. Faqaddama batnahu wa akhara sadrahu. Perutnya dimajuin, dadanya dimundurin, ya. Dengan kata lain one pack gitu, ya. Jadi perutnya dimajuin gitu, ya. Kemudian dadanya dimundurin, jadi pamer perut gitu, ya. Ya, sama seperti yang hadir di sini, ya. Gitu. Itu katanya ikan sasa tuh, ya. Nah, dah selesai, ya. Yang penting tahu polanya, ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, wazan yang kelima dari surasi mazid 3 huruf ini. Berikutnya adalah if'an la. If'an la. Maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'an li, ya. If'an la, yaf'an li, if'in la, if'in la yun. Asalnya seperti itu, ya. If'in la yun, kemudian huruf ya-nya, ya. Jadi kan ini, berarti huruf tambahannya mana? If'an la, berarti huruf tambahannya adalah i, kemudian nun, ya, kemudian alif bengkok atau alif maksurah. Dan si alif bengkok ini tentu saja asalnya adalah huruf ya, ya. Kemudian berubah menjadi alif bengkok karena sebelumnya adalah fathah. Fathah kan temannya alif, ya enggak? Kenapa alifnya bengkok? Ya karena asalnya adalah huruf ya, ya. Asalnya adalah huruf ya. Jadi ketika sebelumnya fathah, maka si huruf ya ini berubah menjadi alif bengkok atau alif maksurah, ya. Nah, ketika dia jadi masdar, if'an la, yaf'an li, ya. Ya kalau harokatnya dimunculin semua nih, ya. Karena kan hukum asal dari seluruh wazan itu adalah lam fi'ilnya harokatnya fathah, ya enggak? Jadi kalau misalkan ngikutin ya, aturan pertama dari fi'il madi yaitu, ya, lam fi'ilnya huruf terakhir dari fi'il madi itu harus fathah, maka if'an la ini aslinya berarti begini, if'an laya, if'an laya. Kemudian mudhari'nya yaf'an liyu, gitu kan. Kemudian masdarnya if'in layun, gitu, ya. Kemudian dari if'an laya ini si huruf ya-nya, ya, karena sebelumnya fathah yaitu la, laya, la. Nah si ya-nya yang asalnya fathah, ya, berubah menjadi alif bengkok. Jadi yang asalnya laya menjadi la. Yaf'an liyu, liyu, ya. Kemudian sebelumnya adalah kasroh, maka ya-nya enggak berubah karena sebelumnya kasroh, kasroh temannya ya. Hanya domahnya dihapus. Kenapa? Karena ya adalah huruf yang penyakit, dan huruf penyakit tidak boleh dikasih harokat yang berat-berat. Domah adalah harokat yang berat. Jadi domahnya dihapus. Yang asalnya yaf'an liyu menjadi yaf'an li, ya. If'an la, yaf'an li. Kemudian masdarnya if'in layun, ya. Pola seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya pola kombinasi harokat masdar itu bisa dikatakan sama semuanya, ya. I a u, i a u, ya. If in layun, layun. Nah, ada sebuah kaidah di dalam ilmu shorof. Huruf penyakit kalau terletak di ujung, ya, kemudian sebelumnya itu adalah huruf mad, ya, seperti layun, maka
si huruf penyakit tersebut berubah menjadi hamzah. Ya, ini akan dibahas lebih detail lagi ketika kita membahas mengenai fiil naqis, ya, yaitu fiil yang lam fiilnya adalah huruf penyakit. Jadi if in la yun, ya, nah yunnya itu berubah menjadi hamzah, jadi un, jadi if in la un, ya. Kemudian itu polanya. Sekarang kita masukkan sampelnya, ya. Dari huruf intinya adalah sin, lam, kemudian qaf, dimasukkan ke if an la menjadi islan qa, ya. Islan qa, yaslan qi, is, ya, lin qaan, if an la, yaf an li, if in la an, islan qa, yaslan qi, islin qaan, islin qaun, sama aja ya. Pusing? Rasain kalau pusing ya, bukan urusan saya itu ya. Apa itu islan qa? Islan qa itu artinya adalah, ya, tidur di atas punggung, berbaring, ya. Kemudian if awwala, ya, yaf'awilu, ya, if, ya, iwalan. Huruf tambahannya mana? If awwala. Huruf tambahannya berarti hamzah di awal, ya. Huruf intinya adalah fiil, fa, ain, kemudian lam. Berarti huruf tambahannya adalah hamzah di awal, kemudian ditambahkan wawu bertasydid antara ain fiil dengan lam fiil. Jadilah begini, if awwala, ya, if awwala. Sebetulnya ini sama seperti dengan yang sebelumnya, ya, mirip-mirip lah dengan if awwala, if awwala, if awwala, if awwala, gitu ya, mirip sama ya. Cuman di sini adalah wawu dengan wawu, jadi wawunya ditasydid, ya. If awwala yaf'awilu, if awwala yaf'awilu, gitu ya. If iwalan, ya. Kemudian masukkan sampelnya. Ijlawadza, ya. Yajlawizu, masdarnya ijliwazan atau liwazun, ya. Aneh, tentu saja aneh, ya. Mungkin antum baru dengar juga pola seperti ini, ya. Jangan khawatir, jarang muncul, ya. Cuman ada di buku sorof doang, ya. Di dalam kitab-kitab ini bisa dikatakan mungkin, ya, nggak pernah muncul, ya. Belum tentu di kita beli satu kitab, ya, kitab satu jilid, belum tentu di dalam kitab yang kita beli satu jilid ini ada wazan, ya, if awwala, belum tentu ada, ya. Kalau sulasi mujarrad pasti banyak, ya. Sulasi mazid 1 2 pasti banyak, ya. Sulasi mazid 3 istaf'ala mungkin ada. Tapi yang bawah-bawah, ya, if an la, if awwala, belum tentu ada di buku atau di kitab yang kita beli, ya. Ya, kalau antum nggak percaya silakan aja, ya, beli kitab satu, ya, ke toko lembah di sono, ya. Gitu ya. Kemudian karena nggak boleh nyebut merek katanya, ya. Kalau nyebut merek nanti jadi iklan. Nah, iklan harus bayar ke Al-Muzani, ya. Gitu. Ya. Jadi ya, beli satu kemudian cek di situ, kalau nemu wazan if awwala di kitab yang antum beli, ya, saya ralat pendapat saya barusan, gitu ya. Jadi if awwala ini adalah wazan sulasi mazid 3 huruf yang paling akhir. Artinya jika dibandingkan dengan istaf'ala yang paling pertama, berarti si if awwala ini amat sangat jarang muncul, bahkan mungkin tidak pernah muncul di kitab satu jilid yang antum beli di toko lembah di sono, gitu ya. Kalau ketemu, oke, saya mau ngebuktiin, ya, omongan Aagos, ya, saya datang ke sono beli kitab, kemudian cek dia ada, saya ralat, gitu ya. Tapi kalau omongan saya benar, gitu ya. Tapi kalau omongan saya benar, traktir saya kitab. Oke, ya. Contohnya adalah ijlawadza. Apa artinya ijlawadza? Ada catatan kaki di situ, ya. Artinya adalah asro'a, gitu ya. Nah, artinya adalah cepat-cepat. Ijlawadza tuh, ya. Tentu saja antum ketika ngomong nggak akan pakai ijlawadza, ya. Antum pasti akan mengatakan asro'anya, tentu saja, ya enggak, ya. Kenapa? Ya karena ketika berbicara dengan orang lain, tentu saja kita diminta, diharuskan, ya, khotibun nasa qadra uqulihim, ya. Jadi
Berbicaralah dengan orang-orang ya berdasarkan kemampuan akal mereka ya. Jangan ngomong yang tinggi-tinggi gitu. Belum tentu dia bisa ngikutin. Kalau ngomong sama yang awam itu yang ringan-ringan aja ya. Selesai ya, itu sulasi mazid 3 huruf ya, ada 6 wazan. Yang pertama adalah istaf'ala yastaf'ilu istif'al ya. Kemudian yang kedua adalah if'ala yaf'alu if'ilalun. Kemudian yang ketiga adalah if'aw'ala yaf'awilu if'ilalun, if'aw'ala yaf'awilu if'i'alun ya. Kemudian yang keempat adalah if'anlala yaf'anlilu if'inlalun. Kemudian yang kelima adalah if'anla yaf'anli if'inlaun. Kemudian yang keenam adalah ya if'awwala yaf'awilu if'iwalun ya. Selesai. Sekarang kita ke bab yang berikutnya ya. Auzanur rubaiyil mazidi fihi. Wazan fi'il rubai ya mazid fihi. Ya, pola-pola kata kerja yang huruf aslinya 4, kemudian si huruf asli yang 4 ini mazid fihi ditambahkan ke dalam si huruf asli 4 ini huruf-huruf tambahan. Berarti 4 ditambah 1 atau 4 ditambah 2. Karena maksimal total fi'il madi dhamir huwa itu 6 ya. Kalau huruf aslinya 4 berarti tambahan maksimalnya adalah 2. Karena 4 tambah 2 itu 6. Jadi saya ulangi lagi ya. Maksimal fi'il madi dhamir huwa itu terdiri dari 6 huruf hijaiyah. Ya, 6 ini bisa jadi 3 huruf asli, 3 huruf tambahan atau 4 huruf asli, 2 huruf tambahan. Ya, nah sekarang kita akan membahas yang 4 huruf asli dengan 1 huruf tambahan dan dengan 2 huruf tambahan. Wa ammar rubaiyul mazidu fihi, adapun ya fi'il rubai mazid ya, fa amsilatuhu salasatun, maka contoh-contohnya ada 3. Nah di sini ya beliau tidak memisahkan ya antara mazid biharfin dengan mazid biharfaini, tapi langsung digabung ya. Yang pertama adalah tafa'lala. Yang pertama adalah tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan ya, tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Ya, huruf tambahannya adalah 1. Ya, berarti yang tafa'lala ini adalah kita menyebutnya dengan rubai mazid biharfin. Fi'il rubai ditambahkan 1 huruf. Apa tambahan 1 hurufnya? Ada huruf ta di awalnya. Tafa'lala. Lamnya di situ dua-duanya huruf asli ya. Ingat kita sedang di rubai, jadi lam 2 huruf lam yang ada di ujung itu dua-duanya asli. Beda dengan 2 huruf lam yang ada di ikan sasa tadi. Itu dua-duanya 1 huruf asli, satunya lagi adalah copy paste dari huruf yang asli. Tapi kalau fa'lala, tafa'lala, lam fi'il itu dua-duanya huruf asli, bukan ya 1 huruf tambahan copy paste dari huruf yang asli, bukan ya. Contohnya seperti apa? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau yang fa'lala atau tafa'lala ya, lam yang pertama dengan lam yang kedua itu hurufnya berbeda ya. Tapi kalau if'anlala, lam yang pertama dengan lam yang kedua hurufnya adalah huruf yang sama. Kenapa? Ya karena memang itu adalah copy paste dari huruf yang aslinya. Ya, di copy paste jadi ya lamnya hurufnya sama ya. Tapi kalau di wazannya untuk yang rubai, baik rubai mujarrad ataupun rubai mazid ya. Kemudian di polanya lamnya ada 2, fa'lala. Kemudian di mazidnya juga tafa'lala, lala ya. Lala di situ bukan ya copy paste dari 1 huruf yang sama. Tapi itu adalah 2 huruf yang berbeda, dua-duanya huruf asli. Oke, lihat contohnya. Ya, fa'lala. Contohnya adalah dahroja, ro dengan ja kan 2 huruf yang berbeda. Tafa'lala tadahroja. Ro dengan ja kan 2 huruf yang berbeda, ya enggak? Ya, jadi itu perbedaannya ya.
Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Contohnya adalah tadahroja yatadahroju tadahrujan. Ya, tadahruj. Tadarruj itu masuknya beda lagi, ini tadahruj ya. Kemudian berikutnya adalah if'an lala. Nah, ya. Sama dengan yang tadi. Makanya di di syarahnya di situ disebutkan sebetulnya yang ik'an sasa if'an lala itu adalah cabang atau pecahan dari if'an lala yang rubai ihron jama mulhaq katanya ya. Oke, cuman di sini ya beliau memasukkannya ke situ ya 3 huruf asli dengan 3 huruf tambahan ya. Nah, di sini ada lagi sama persis nama wazannya. Ya, di sulasi mazid 3 huruf tadi di awal pertemuan tadi kan if'an lala. Contohnya adalah iq'an sasa. Kemudian di sini di rubai mazid ya. Mazidnya berapa di sini? Tentu saja mazidnya di sini ada 2 ya. Jadi rubai mazid ya ini kalau dirinci ya rubai mazid 1 dengan rubai mazid 2 gitu kan. Rubai mazid 1 cuman ada 1 wazan, cuman ada 1 pola yaitu tafa'lala. Rubai mazid biharfaini ya 3 huruf asli 2 huruf tambahan ini ada 2 pola. Yang pertama adalah if'an lala. Yang kedua adalah if'alalla. If'alalla ya. Ya, lo pusing-pusing lo ya. Saya juga ngejelasinnya bingung juga nih ya. Oke, bentar. Saya minum dulu ya. Emangnya nggak capek apa? Oke. Ya. Nah. Oke. Jadi ya beda ya. Dan ini kadang sebagian muncul di Al-Quran ya. Yang paling bawah itu muncul di Al-Quran, nanti saya kasih contohnya ya. If'an lala, yaf'an. Kalau wazan atau pola, baik yang rubai mazid 2 huruf ataupun yang sulasi mazid 3 huruf, polanya sama persis. If'an lala, yaf'an lilu, if'in lal. Tapi mauzunnya berbeda. Ya, kalau yang if'an lala di sulasi tadi yang contohnya adalah iq'an sasa, ya sin dengan sin itu huruf yang sama. Kenapa? Karena memang huruf asli di copy paste. Aslinya 3 di copy paste. Tapi kalau if'an lala yang dirubai ya mazid 2 huruf ini, ya lam yang pertama dengan lam yang kedua dua-duanya huruf asli. Kenapa? Karena dua-duanya huruf yang berbeda. Lihat di sini ihron jama, ya. Berarti di sini huruf tambahannya apa? Huruf tambahannya adalah hamzah i dengan nun. Berarti huruf aslinya adalah harjama. Dia dari harjama yuharjimu, fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan, harjamatan. Ya, fi'lal hirjam, harjamah hirjam, waswasah wiswas, itu kan? Ya. Beda dengan iq'an sasa. Kalau iq'an sasa kan huruf aslinya adalah qaf ain sin, ya. Huruf tambahannya adalah hamzah nun, kemudian lam fi'ilnya di copy paste. Kalau di yang rubai mazid 2 huruf tambahannya hamzah dan nun aja, ya. Karena lam pertama dengan lam yang kedua adalah huruf asli berbeda gitu ya. Jadi bukan copy paste. Ya, ihron jama huruf aslinya berarti ha ro jim kemudian mim, huruf tambahannya adalah i dengan nun. Ihron jama yahron jimu ihrin jam, ya. Ada di situ artinya katanya ya. Ihron jama itu apa? Izdahamu, ya. Izdahamu itu berarti menjadi padat ya, macet, sesak ya. Jadi jalannya jadi padat ya. Ziham. Izdahamu juga ini dari kata ziham. Dal yang ada di izdahamu itu asalnya adalah huruf ta, taknya berubah menjadi dal. Asalnya adalah iztahama. Ya, kemudian taknya berubah menjadi dal menjadi izdahama gitu katanya ya. Ihron jama yahron jimu ihrin jaman. Ihrin jam. Oke. Kemudian yang terakhir ya dari rubai mazid 2 huruf ini. Rubai mazid 1 tafa'lala, rubai mazid 2 huruf ada 2 yaitu if'an lala dengan if'alalla. Ya. If'alalla ya. Wazannya adalah wazan fi'il madinya adalah if'alalla. Kemudian fi'il mudhari'nya yaf'alilu.
Ya. Oke, jadi pola fi'il madi, fi'il mudhari dengan masdar untuk apalagi untuk yang 6 huruf fi'il madinya, baik sulasi mujarrad, baik sulasi mazid ya bisalah sati ahrufin atau rubai mazid biharfaini, polanya sama ya. Jadi fi'il madinya ya istaf'ala i a yastaf'ilu a i u. Kemudian masdarnya selalu ada a ya, selalu ada alif sebelum huruf terakhir ya. Istif'alun, istighfarun, istif'alun, i a u. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, semuanya sama dari tadi, semuanya sama ya. If alalla ya. Nah, berarti asalnya itu adalah if al ya, if al lala gitu ya. If ya, kemudian al di sini memang alalla ya, asalnya itu al, asalnya itu sukun. Kemudian huruf kedua terakhir. Jadi di sini lamnya ada 3 ya. Di sini lamnya ada 3. Huruf tambahannya ini kan berarti 4 huruf asli dengan 2 huruf tambahan, ya enggak? 4 huruf aslinya yang mana? Ya, 4 huruf aslinya yang mana? 4 huruf aslinya adalah fa fi'il, kemudian ain fi'il, kemudian lam yang pertama, kemudian lam yang bertasydid. Di situ kan lamnya bertasydidnya enggak? Bertasydid di situ berarti ya huruf keempatnya itu di copy paste. Oke. Huruf keempatnya di copy paste. Kalau kita ngelihat mauzunnya, lihat iksya'arro ya. Nah, berarti huruf tambahannya adalah hamzah, kemudian ujungnya dikasih tasydid di copy paste. Oke. Nah, berarti ada, kalau melihat ke pola memang itu lamnya ada 3. Tapi kalau melihat ke sampel, jadi kalau melihat ke pola ini seakan-akan if alalla, huruf yang samanya lamnya ada 3 ya. Tapi kalau ngelihat ke contoh, ke mauzun, yang sama itu cuman huruf yang terakhir aja ya. Lihat di situ iksya'arro, yang sama cuman ro yang bertasydid saja ya. Ain dengan ro itu 2 huruf yang berbeda. Walaupun di dalam wazan fi'il madinya ya disebut dengan lam, tapi di mauzunnya ain ro ya. Ain dengan ro 2 huruf yang berbeda. Walaupun di wazannya if'alalla lalla lam ya, tapi di mauzunnya iksya'arro arro ain dengan ro 2 huruf yang berbeda. Walaupun di wazan fi'il madinya lalla lam ya, tapi di mauzunnya sya'arro arro ain ro. Oke, pusing? Rasain ya. Aduh, boyang tuh ya. Oke ya. Kalau sekarang kita balik lagi ya. Kita ngikutin ke teori yang pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa pola kata kerja yang fi'il madinya 6 huruf ini sama ya. Istaf'ala i a ya, istif'al i a gitu kan. Istaf'ala berarti ini asalnya adalah if al ya, if al kemudian lala ya. Kalau dimasukkan ke iksya'arro berarti iksya'arro arro ini asalnya itu begini, iksya, ainnya mati dulu, asalnya begini iksya'roro ya. Berarti asalnya itu adalah iksya'roro roro. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai mudho'af ya, yaitu fi'il-fi'il yang double. Di dalam teori mudho'af ya, di dalam teori mudho'af ada 2 huruf yang sama gitu ya, ada 2 huruf yang sama berdekatan, tidak ada pemisah. Ini maka harus harus ditasydid ya, harus digabung ya. Makanya yang si if al lala, si lala ini iksya roro roro. Nah, si roro ini ya, roro kan dua-duanya fathah ya, ngikutin ke pola awal. Seluruh kata kerja
yang fi'il madi dhamir huwanya 6 huruf itu pola harokatnya itu sama. I a ya, ik sya roro. Ya, nah si roro ini ya kemudian ditasdid. Cara mentasdidnya bagaimana? Ro yang pertama harokatnya itu bukan dibuang tapi dimundurkan ke huruf yang sebelumnya. Si ain yang asalnya ik sya roro, sya ainnya kan mati tuh, sya roro, dia mendapatkan fathah dari ro yang pertama. Sya roro menjadi fathah, sya'ar ro. Jadilah seperti ini, iksya'ar ro, iksya'ar ro. Ya, kenapa? Berarti wazan aslinya itu. Jadi saya ngasih tahu ya, kembali saya ingatkan bahwasanya antara wazan dengan mauzun yang lebih dulu diciptakan, yang lebih dulu ada, yang lebih dulu eksis itu adalah mauzun. Sampel itu lebih dulu daripada ya pola. Ya, saya ingatkan lagi karena ilmu sorof itu datang belakangan. Jadi iksya'arro itu lebih dulu daripada ya pola-pola if'alala, if'anala dan seterusnya. Pola-pola sorof itu datang belakangan. Ya, ulama sorof itu bikin pola. Sedangkan sampel-sampel kata kerja isya'anla, islanko, izlawada, ihronjama itu sejak zaman jahiliyah sudah ada. Ya, contoh-contoh kata kerjanya sudah ada. Ya, nah kemudian ulama kan membuat pola berdasarkan sampel dikumpulin ternyata sampel-sampel ini polanya sama. Udah kita bikin pola aja dengan menggunakan fi'il. Jadilah if'alala, gitu kan? Nah. Kemudian ya tentu saja orang Arab zaman jahiliyah nggak mikirin pola ya, ngomong-ngomong aja. Cuman kan ulama sorof ingin melogiskan ya bahasa yang yang asalnya adalah keluar dari naluri bahasa ibu, kemudian ingin dilogiskan oleh ulama sorof, jadilah dibikin pola-pola dan seterusnya ya. Nah ternyata pola-polanya sama. Jadi if'alalla ini asalnya adalah if'al-lala, if'al-lala ya. Kemudian ya lam ini kan ada, kalau lihat ke pola ya, kalau lihat ke pola kan lamnya ada 3 ya. If'al sukun, la fathah, la if'al lala, gitu kan. Kemudian fathah dari lam yang pertama, fathah dari lam yang kedua dari pola mundur ke lam yang pertama, jadilah if'alalla. Kalau lihat ke mauzun iksya'arro ini berarti asalnya adalah iksya'roro. Kemudian fathah dari ro yang pertama mundur ke ain jadilah iksya'arro. Oke? Nah, kemudian fi'il mudhari'nya berarti ya istaf'ala yastaf'ilu. Yastaf'ilu berarti ya yaksya'riru. Yaksya'riru. Kasroh dari ro mundur ke ain ya. Jadi yaksya'irru. Dan ini ada di Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Quran itu ada ya, taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ya. Iksya'arra yaksya'irru, lihat asalnya adalah sama seperti pola-pola yang lainnya, yastaf'ilu ya, yaksya'riru, ri mundur ke kasroh dari ri mundur ke ain ya, jadi irru yaksya'irru ya, berarti if'alalla ya yaf'alillu, iksya'arra yaksya'irru ya. Kemudian masdarnya adalah iksyi'rar ya, iksyi'rar, ro-nya dipecah ya. Di masdarnya sama persis dengan kalau kita bandingkan ya. Jadi sejak zaman dahulu, contohlah sebelum ada ilmu sorof, istighfaro sudah ada, yastaghfiru sudah ada, istighfar sudah ada, oke. Kemudian iksya'arro sudah ada, yaksya'irru sudah ada, iksyi'rar ron sudah ada. Nah, ya kalau istighfaro dengan iksya'arro bunyinya beda. Kemudian yastaghfiru dengan yaksya'irru bunyinya juga beda ya, tapi di masdarnya bunyinya sama. Istighfarun ini juga sama, iksyi'rarun ya.
Kenapa di fi'il madhi dengan di fi'il mudhari'nya berbeda? Karena terjadi tasydid di situ. Sedangkan di masdarnya tidak terjadi tasydid. Kenapa? Karena yaitu tadi ya, sebelum huruf terakhir ada alif di setiap pola masdar fi'il yang terdiri dari 6 huruf hijaiyah di fi'il madhi dhamir huwa-nya. Oke? Semakin puyeng ya. Cuman kalau ngajar online seperti begini, saya kurang menikmati. Kenapa? Wajah-wajah puyengnya nggak kelihatan ya. Cuma satu orang doang tuh yang agak-agak puyeng ya. Apa? Pak Fadli pindah sini biar kelihatan wajah puyengnya. Kalau ngajarnya offline kelihatan itu murid-murid yang wajah puyengnya ya, cengok nggak jelas gitu ya. Nah biar puas kelihatan, pindah sini ya. Wajah-wajah cengok ini Ustadz ngomong apaan, kecepetan dan seterusnya ya. Nah, bodoh amat, yang penting saya ngomong ngajar ya. Gitu ya. Jadi ya di polanya kalau di sini memang di matan tidak disebutkan pola masdarnya ya. Di matan hanya menyebutkan pola fi'il madinya. Lihat if'alalla. Mudhari'nya aja yaf'alillu tidak disebutkan di matan. Masdarnya juga di matan tidak disebutkan. Ya, adanya di syarah ya. Tapi untuk yang mauzunnya, untuk yang sampelnya di fi'il madinya disebutkan yaitu iksya'arra. Fi'il mudhari'nya tidak disebutkan, di masdarnya disebutkan iksyi'rar gitu kan? Ya. Nah, sekarang ya saya sebutkan pola madi mudhari, wazan madi mudhari dengan masdarnya ya. If'alalla ya, if'alalla bertasydid ya huruf terakhirnya. Kemudian yaf'alillu bertasydid huruf terakhirnya. Nah, kemudian lihat if'illalun atau ilan. If illalan ya kan ya. Lihat di sini if illa ya. Nah, di beberapa kitab di syarahnya baik yang syarah Kailani ataupun syarah At-Tabtazani, untuk yang masdar if bunyi masdarnya kan begini. If karena seperti dengan istif'al ya, seperti dengan istighfar. If illa ada alifnya, if illa. Nah, illa ini di masdar di syarahnya disebutkan, ini ditulisnya di tasydid nih. Illa L-nya satu tapi ada tasydidnya, kemudian ada alifnya ya. Kebayang nggak? Enggak, syukur kalau nggak kebayang ya. Ya. If ayo Mas Manto, semangat Mas Manto, katanya mau bikin bukunya ya. Mas Manto yang bikin bukunya ya, saya yang editornya ya, keuntungan buat Mas Manto semua ya. Rugi ya. Padahal saya editornya kan harus ngedit dan seterusnya ya. Aduh, puyeng. Ya. Nah, di syarahnya udah mulai panas nih ya. Oke lah, bentar dulu ya. Sabar ya. Di syarahnya begini ya. Nah, if illalan itu kan, if illalun. Lihat, di situ ditasydidin ya, illa ya. Padahal itu bukan dua huruf yang sama. Memang di polanya dua huruf yang sama, lam dengan lam. Tapi di mauzunnya itu adalah dua huruf yang berbeda. Terus bagaimana dong penulisannya? Kalau menurut saya pribadi, untuk pola masdarnya harusnya yang terlihat menjadi 3 lam. If, il, 1 sukun, la fathah di depannya alif, kemudian lun. Ini tiga-tiganya harus ditulis, bukan 2 lam yang pertama bertasydid, nggak seperti itu. Kenapa? Nanti akan memberikan kesan ya kepada para pemula kalau itu adalah 2 huruf yang sama karena bertasydid. Padahal kalau kita melihat ke mauzunnya, lihat iksyi'rar, syi'rar. Ini kalau di mauzunnya adalah illa ya, syi'rar, if illa. Lihat, syi'rar kalau di wazannya syi'rar itu adalah illa ya, illa. Nah,
Kalau penulisan wazan masdarnya ditasdid, berarti ini menganggap antara ain dengan ro adalah huruf yang sama, padahal dia adalah dua huruf yang berbeda. Jadi kalau menurut saya ya, masdarnya ditulis dengan ya dipisah ya antara lam fiil yang pertama dengan lam fiil yang kedua, itu jangan digabung walaupun mungkin dari segi bunyi layak untuk ditasdid. Tapi dari segi tulisan, karena kan yang namanya wazan dengan mauzun itu harus sama persis. Antara tasdid, sukun dan harokatnya harus sama persis. Di mauzunnya tidak ditasdid, tapi ketika di wazannya ditasdid, illa dengan satu lam, ya lam fathah di depannya ada alif, if illa, ini kurang tepat. Kenapa? Karena di mauzunnya adalah syi'ra ain dengan ro, dua huruf yang berbeda. Jadi harusnya adalah if alalla, oke, ditulis seperti ini ya, tidak dipisah. If alalla iksya'arro, sama antara wazan dengan mauzun. If alalla iksya'arro ya, yaf'alillu yaksya'irru, oke, sama. Nah, ketika masdarnya iksyi'roron, berarti harusnya masdarnya ditulis polanya itu adalah if il, kemudian tulis lam yang pertama sukun, kemudian la, tulis lam yang kedua fathah di depannya ada alif, kemudian lan atau lun, tulis lam yang ketiga. Jadi ya pola di masdarnya harusnya ada 3 lam ya. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua fathah di depannya alif, lam yang ketiga bisa lun bisa lan. Gitu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Kita lanjutkan nanti setelah sholat isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.